guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Mata Nike Indigo Slebel Ngajeledak. Oh iya lupa, ngajeledak. Hai guys, balik lagi di channel YouTube Mata Nike Indigo dan bareng gua Nike dan Uci. Dan penelusuran malam ini kita ada di belakang gue, terutamanya Di mana ini? Gue tanya. di dekat rumah. Lagi. Iya. Oke guys, jadi penelusuran malam ini kan part sebelumnya kita penelusuran. Bukan part, tapi vlog sebelumnya. Oh ya, vlog sebelumnya kan kita ada di lapangan Kopaja atau ya kalau kalian nonton, kalau yang belum nonton deh, seru banget. Dan malam ini kita ada masih deket di area rumahnya salah satu tim Mata Nike Indigo, yaitu Kakak Uci. Ya, rumah gue. Ya, kayak gue rasa tempat lu nyebur nih. Bukan. Jadi gini, ini adalah salah satu tempat spot terfavorit gue sih di daerah Bojong. Kenapa emang? Ya, jadi gini, selain ini tempat bisa nongkrong-nongkrong, sebenarnya ini untuk ya kalau untuk di dunia nyatanya ya, ini tempat nongkrong-nongkrong, tapi juga bisa untuk sambil kayak ngelamun gitu-gitu nih. Oh iya. Jadi kalau buat yang galau boleh sini aja sore-sore gitu. Nah, tapi kondisinya itu kenapa sih posisinya kita ibaratnya memutuskan untuk ngevlog di daerah sini. Iya. Nah, ini kan ada nama Telaga Bojong Raya ya, gengs. Nah, di belakang ini adalah waduk yang masih berfungsi. Betul. Di Bojong ini kayak gitu. Nah, di sini bukan konon sih, jadinya memang banyak cerita mistis itu dari lingkungan warga sekitar ya. Walaupun memang kondisi gini nih, gua kan beda RT nih. Betul. Tapi masih satu kelurahan, coy. Oh, satu kelurahan Rawabuaya ya. Iya, Rawabuaya. Nah, tapi memang sampai kedengeran loh, coy, sampai ke daerah rumah gue. Oh, iya, karena memang nggak jauh sih, deket banget sih. Betul. Gitu kan. Nah, di belakang ini itu adalah rel kereta. Oh iya, rel kereta api stasiun Bojong Indah. Ya, yang menghubungkan ke Rawabuaya, ke Taman Kota dan segala macam. Dan lu tau lah ya kalau misalkan di rel itu ada apa sih gitu kan. Nah, cuman untuk saat ini gue cuman mau, lu kenapa nih? Lu kayak gelisah banget. Itu ada bising-bising gitu. Biasa itu kan, kita kan di Jalan Raya, coy. Nah, sekarang kondisinya itu nih, gue di sini kayak awalnya nih gue boleh cerita. Boleh. Udah mulai agak sedikit kenceng leher gue. Padahal ya, ini tempat ibaratnya tempat gue nongkrong gue juga sih gitu kan. Kayak gitu. Soalnya gini loh guys, jadi temanya MNI malam ini kita bakal menguak sisi misteriusnya di waduk Bojong Indah. Namanya Waduk Bojong Indah. Iya, sebenarnya. Tapi sekarang Telaga Bojong Indah. Oh iya, di Telaga Bojong Raya. Belum makan nih, sorry. Belum ngopi ya, guys. Udah. Jadi kita bakal selain Kakak Uci nanti bakal cerita ya kan tentang misteri di Telaga Bojong Raya ini, dan kita pun bakal menghadiri bintang tamu sekaligus narasumber yang akan sedikit menceritakan tentang Telaga Bojong Raya ini. Tapi narasumbernya ini bukan lain dan tidak asing. Oh, jadi seseorang narasumber yang ada di vlog sebelumnya gitu, guys. Penasaran siapa? Nantikan terus channel YouTube Mata Nike Indigo. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dan kalian harus nonton. Ya guys, jadi nanti nih setelah ini kita bakal nguak semua sisi misteri di Telaga Bojong Raya ini ya guys. Stay tune terus di channel Mata Nike Indigo Slebel Gas. Ya gengs, jadi nggak usah berlama-lama lagi, kita panggil narasumber kita sekaligus bintang tamu malam ini di channel YouTube Mata Nike Indigo. Betul. Kita panggil Bang Ade Ghoster. Gosbek. Asyik. Alhamdulillah. Iya, waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang. Di sini Bang, di tengah boleh? Boleh. Iya. Ganteng diri dah. Iya. Gimana Bang, apa kabar nih? Ya, sapa buat Para Nikers dulu. Iya, gue demen. Buat para
para Nisker, ketemu lagi bersama saya Bang Ade Nasri Gosbek ya, bersama tim Mata Nike Indigo. Selebel. Ini ngejeledak. Ngajeledak. Keren. Ada yang apa nih Mas mau ditanyain apa gitu? Nih alhamdulillah Bang Ade, kita ketemu lagi ya, kita silaturahmi lagi. Ya nih kayak ini posisinya kita diberikan kesempatan untuk apa ya namanya ya, menguak misteri yang ada di telaga ini. Nah, jadi dulu itu kalau nggak salah namanya adalah Telaga Seribu Janji, Bang. Ya, sebelumnya sih nggak ada nama Seribu Janji. Nggak ada ya. Ya mungkin nanti sedikit banyak saya cerita lah, karena kan kebetulan saya juga kan masih lahir asli orang sini, lahir di sini. Iya. Kebetulan zaman dulu untuk keamanannya juga masih kakek saya, engkong saya lah. Masih engkongnya Bang Nasri, Bang Ade. Bojong Indah. Gokil. Awal mula kenapa dibentuk waduk ini, telaga itu buat penyerapan air. Oke, ini berarti ini kisah awalnya waduk berdiri, dibentuknya si waduk ini ya. Adanya waduk Bojong ini ya, untuk serapan air itu untuk perumahan yang ada di Bojong. Jadi apabila ada hujan apa banjir nanti larinya ke sini semua. Makanya di sebelah sana kan ada pintu air tuh. Betul. Nah, dulu sih nggak ada. Oh, dulu nggak ada. Ada cuman nggak bagus kayak sekarang. Ini gitu. Kayak masih baru diperbarui. Kayak busa-busanya apa gitu. Betul. Nah, karena seiring waktu berjalan banyak anak-anak muda pada nongkrong, pada pacaran di sini, pada pada kayak gitulah. Nah, bikin akhirnya namanya Waduk Seribu Janji, karena banyak yang janji tapi nggak ditepatin. Gitu. Itu historinya, orang bro. Pacaran kan begitu. Iya benar. Janji doang 1.000 nggak ditepatin. PHP doang dong. Gitu. Namanya PHP. Betul. Emang cara mistis apa misteri goibnya sih emang cerita banyak, saya udah info nih, udah banyak diceritain. Emang agak sedikit inilah energinya, yang meninggal juga, yang kecebur juga ada, gitu kan. Dari yang ini kan kebetulan dekat sama stasiun Bojong juga tuh. Betul. Nah, itu juga banyak yang ada ketabrak kereta. Iya. Dia pada ngumpulnya di sini. Ngumpul ke sini semua, jadi pusatnya gitu. Jadi tim MN ini nggak salah tempat ya Bang ya, untuk fokus sini pas, ya. Gitu, kesini kita, jadi semuanya yang untuk warga Roboya Bojong lah. Jadi tahu ada apa sih di waduk kan gitu. Misteri dan historinya seperti apa. Betul. Nah, aja nanti yang pada pacaran pada nggak jadi pacaran. Iya bener lah, lo pikir dah tuh kali-kali ya, berkali-kali dah tuh ya. Nanti dia ngikut lo sampai rumah. Nah, itu tahu. Pacaran kayak nggak ada tempat aja di waduk. Gitu. Makanya di sini juga banyak cerita kan, ada siluman buaya, siluman ular ya. Makanya kita coba nanti sebenarnya kita di sini itu kan silaturahmi sih ya. Agak trauma dengan siluman ular ya, yang di Kopaja ya. Kesannya gue tuh kayak hodam ular gitu. Enggak, ratu dong. Ratu. Ular pawangnya. Tapi bukan ular bermuka dua ya. Iya benar. Dari pas pertama kita datang dari ujung sana Pintuari gue udah mulai berasa lah ke distract dari energinya ya kan. Makanya tadi nggak tahu, tadi kan kita pamit juga agak sedikit inilah, banyak yang pada nonton sih dekat-dekat sekitar sini. Iya. Yang nonton itu yang gue Iya, yang nggak nyata gitu. Betul. Tapi kita juga tadi melintas banyak yang pada pacaran juga. Iya, itu yang nyatanya. Nah, itu yang nyata. Itu yang nyata. Yang dibilang tadi pada 1000 janji PHP semua. Betul. Gitu. Kalau sih ini udah agak malam tapi masih agak rame lalu lalang. Ya, rame lalu lalang karena malam minggu. Malam minggu, betul. Ya, mungkin nanti sepi-sepinya jam 2 lah menjelang. Jam 2 ya. Sebelum subuh itu pasti sepi. Makanya di sini kita melakukan penelusuran, semoga aja yang pada pacaran yang nggak ada yang pada di situ lah gitu. Betul, kasih pelajaran aja. Kasih pelajaran. Ya, buat kaum muda untuk pacaran sih boleh-boleh aja, tapi ya jangan banyak janji-janji juga dan ada tempat. Ntar lu ditowel aja lo, kan? Nah, kalau gue pribadi sih, gue punya ada sedikit cerita nih. Satu cerita itu adalah gini ya, kondisinya itu gue cuma berbagi aja ya nih ya Bang ya. Jadi Uci nih posisi ada cerita dari salah satunya itu adalah saya cuma mendengar dari Om Uci. Yang kedua adalah pengalaman pribadi gue, gengs. Nah, yang pertama yang dari Om gue itu, jadi cerita itu zaman tahun 90-an. Itu masih banyak tukang beca tuh, ya Bang ya. Bener ya, tukang beca. Nah, jadi gue lupa nih posisinya ini, tukang beca ini ada di satu titik taruh lah, misalkan di daerah Jembatan Baru, dekat-dekat daerah sini gengs, namanya Jembatan Baru. Nah dia itu narik penumpang wanita, minta diantarlah ke Telaga Bojong ini. Oh, ke sini gitu ya. Nah sampai akhirnya dia berhentilah di satu rumah. Gue nggak tahu sih rumah yang mana dan masih ada atau tidak, gue nggak tahu. Cuma memang dulunya itu memang di sini ada rumah kan, banyak rumah lah. Nah kondisinya dia bilang, "Bang tunggu sebentar ya," dia bilang kayak gitu. Saya ambil uangnya dulu di dalam rumah. Nah sampai akhirnya
kondisinya dia masuk, si tukang beca ini otomatis dia nungguin dong, lama tuh nih, bang lama tuh katanya itu. Gue lupa lah berapa durasinya, cuma cukup lama sampai akhirnya dia tukang beca ini memberanikan diri untuk menggedor rumah itu, pagarnya. Nah, digedor-gedor lama nggak ada yang keluar, tetangganya lah yang keluar. Iya. Tetangganya keluar tuh nih, tiba-tiba dia nanya, bang cari siapa? Oh ini si wanita ini gitu ya, dia cerita lah. Ciri-cirinya gimana gitu kan, dikasih tahu tuh sama tukang becanya tuh cirinya seperti ini. Kaget lah si tetangganya ini. Lo mau tahu kenapa? Ternyata dia udah meninggal 7 hari yang lalu. Pernah ada kejadian seperti itu? Bener ya bang? Jadi itu arwah si cewek itu. Iya. Dan kenapa rumah itu kosong? Itu kalau nggak salah pemakamannya itu di luar kota, jadi sampai rumah itu kosong gitu kan. Nah ya disitulah sampai akhirnya mungkin itu nyambung juga sama 1000 janji juga kali bang ya, mungkin ya. Tapi gue juga nggak tahu ya. Cuman ini cerita dari om gue sendiri sih. Makanya mungkin itu bisa dijelaskan sama bang Ade ataupun Nike. Coba lu lihat ada di sini ada apa, penampakan apa atau kayak gimana? Coba Nike dulu nggak? Nike dulu coba. Nike ntar baru. Lu pendatang nih ceritanya, walaupun lu suka nongkrong di sini lah ya. Gua tadi juga agak mulai ini. Udah mulai ke distrik soalnya Nike nih. Sih. Gak kan, emang sih untuk Nika sendiri sih memang ada beberapa kali pernah nongkrong di sini dan itu pun kondisinya siang. Siang betul. Ya kita kondisinya nongkrong sini siang, cuman pas tadi awal masuk itu memang kayaknya di di situ tuh itu ada kayak gerbang goib kalau saya bilang. Iya benar. Gerbang gaib. Lu ngeliat seperti itu ya? Iya, lihatnya seperti itu. Terus masuk. Terus kayak gitu. Pas tadi aku izin di situ, aku tuh kayak flashback ngeliat tuh dulu tuh di sini tuh apa kelihatannya tuh itu permukaan ya, waduh, tapi dalamnya itu banyak lumpur. Lumpur hidup. Iya, lumpur hidup. Jadi dan kenapa dinamain rawa buaya ini? Katanya sempat ada buaya yang memang dicari warga nggak ada. Sampai kubuk-kubuk karena memang dia ngendap di bawah lumpur. Iya. Oh, itu adalah flashback yang lu lihat. Ya Allah. Kok jatuh sih? Merinding anjir tangannya. Iya. Ini kok. Enggak, coba. Sorry. Sorry, gengs. Kayaknya dia diceritain nggak suka. Maksudnya? Pelan-pelan. Ya. Bentar, saya ke sini ini apa? Tadi emang untungnya dia nahan sih. Ada emang benar tadi nggak suka. Ada karena dia menguak, bang. Jadi nggak boleh. Kalau emangnya mau kata ini jangan gitu ya. Jangan. Menurut saya nggak usah jangan. Karena yang tadi kamu ceritain itu dia ada di pas tengah-tengah, pas tengah waduk nih kayak user-user. Dibilang kayak lumpur hidup itu emang seperti sosok ratu, siluman ratu. Itu siluman ular. Dia yang penguasa di sini di antara semuanya. Yang tadi ini ceritain masuk siluman buaya tadi. Siluman buaya sebenarnya dia mau ceritain karena emang ada. Iya. Itu makanya tadi mau masuk nggak ini karena kalau masuk yang nggak tahu juga makanya ditahan lah. Itu kalau mau diterusin dia mungkin dia masuk cepat kayak jatuh lah goyang gitu. Benar saya gua tempat tadi karena ininya juga dari tadi sih sebenarnya. Hanteman ya. Iya, jadi kayak dia kayak narik gitu. Ini ke ceritaan itu benar. Zaman dulunya emang banyak buaya di sini nih. Dia kadang suka ke darat, kadang pas dia turun, kadang ngumpet di pas rawa-rawa yang lumpur tadi. Iya, jadi pas warga cari kok nggak ada gitu, nggak ketemu dan ternyata memang dia di endapan lumpur itu dan mungkin sampai sekarang masih ada tapi mungkin bukan buaya beneran tapi buaya tanda kutip. Makanya jangan sampai di kuak lah, cukup sampai di situ aja gitu aja sih. Kita cukup untuk membukanya itu yang di ininya aja bang, di awal-awalnya aja. Cuma kalau untuk di akhirnya lebih baik. Saya juga pernah dapat cerita waktu saya nongkrong di sini juga ada warga yang mancing di sini nih di waduk. Dia dapat ikan namanya ikan gabus. Pas dia bawa pulang ikannya tuh gede kayak bayi. Terus yang benar orangnya udah pindah sih. Pas dia bawa pulang ikannya tuh kayak nangis gitu. Benar gede. Kan gabus ada kan? Iya. Udah dapat. Nah pas sudah gitu nangis itu kayak seolah kayak mau dianterin pulang. Minta pulang. Kalau dia nggak dianterin pulang dia celaka. Itu makanya
dibawa langsung dilepasin lagi ke waduk. Tapi alhamdulillah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, karena dia pas posisi dia mau ini itu nangis ikan gabus. Ya. Bang Ade, sorry nih Uci potong nih. Berarti di sini tuh di waduk ini banyak banget siluman ya? Banyak. Kurang lebih sekitar ada 3 kali. Ya 3 kalau ini ya, belum lagi yang dari yang yang di Bojong, ya itu jadi semakin apa ya, mendukung suasana di sini gengs gitu loh. Minang di sini ya yang saya tahu dari itu siluman ular, siluman buaya, siluman ikan gabus, kebanyakan binatang sih. Binatang ya, gitu ya. Tuh makanya pernah juga kejadian sebelum ini kan masih itu kan tanggul nggak tinggi tuh sebenarnya. Iya. Karena ini baru ditinggin aja. Baru ditinggin. Sama pintu air. Sorry bang, kaki Uji nih kayak ditarik nih. Makanya ini saya sebenarnya mau cerita sebenarnya yang ini aja ya, kita nggak enak doang. Agak sedikit emang tadi ada yang ini, yaitu ada siluman ular apa hitam nggak tahu lewat di jalan, melintas di jalan, ada yang lewat motor kayak ular beneran sih, cuman pas kita lindas sebagian tercelaka. Oh gitu. Makanya pas dia ada tahu dibilang dia balik lagi. Oh oke kalau kayak gitu. Nih gengs, gini kita lumayan ini nih. Udah lumayan. Seru-seruan juga distract-nya kenceng bener. Kenceng ya bang ya. Makin malam. Kayaknya lebih kenceng di sini atau di Kopaja. Ya ini agak kenceng di sini nih, kayak kencengnya nampaknya selebew gitu. Gedak gitu. Kalau kata orang Betawi mah aja gedak. Gedak. Yang terlalu parah kayaknya ada juga deh. Ada juga. Apa Neng lu ngeliat lu atau lu ngerasain atau gimana? Sorry nih gue jaga Nika. Sebelum pas ke Nika jatuh sih gue dari sini sempet di sini kan naik Dede kan. Oke. Dia dari sini kayak kadang kok ada yang lewat nih. Terus tiba-tiba dia dari ke sono. Gue nggak tahu dari kemananya, cuma kan Nika langsung jubrak kan. Iya. Sekarang tadi gue perhatiin di sini di kamera kayaknya ada di antara pohon satu di. Emang di sini tadi. Semoga aja nih di sama kamera nih. Yap, insyaallah mudah-mudahan. Karena di pas yang tadi di pamit di situ tuh, pas turun itu tuh ada yang saya lihat nih kayak cewek juga sering. Iya, memang dia lagi duduk di situ kayak orang merenung. Iya, madep sana. Tadi sorry, itu berupa apa? Kunti atau memang perawakan dia wanita? Bukan kunti, tapi dia kayaknya sih korban kecelakaan di stasiun Bojong Indah sini. Oh, ini gengs nih Bang Ade udah kayak pegel-pegel gimana gitu. Ini saya lagi nahan nih. Pasti biar nggak kena ke sini ke doang. Iya, kalau ini kan benar kayak korban juga di sini. Nah kan belum lama tahun berapa nggak ngerti saya, ini ada yang sempat bunuh diri tuh pas ada perosotan gitu tuh. Oh gitu? Baru dong? Iya pas lagi banjir tahun berapa nggak ngerti. Oh yang belum lama ini? Dia kan ditemuin di situ dia. Dia lagi main berenang-berenangan terus langsung ini kecebur. Oh dia memang motifnya? Enggak berenang. Oh dia memang lagi berenang. Terus tenggelam. Di situ tuh pas dekat situ makanya. Saya memang ketarik saya gitu ya. Saya maksudnya banyak bener ya. Itu ya. Biar nggak terlalu ini. Iya betul. Tuh emang lawannya sama Kopaja lebih kencang sini. Lebih kencang sini ya. Selebewnya di sini coy. Karena jujur aja sih kaki gue dari tadi udah ditarik coy. Tahu Ciri jagain dia mending belakang. Gue ngeri ngejeledak itu kayaknya udah mau ngejeledak. Ya enggak dia. Gua lagi nahan ini kaki gue nahan satu nih. Nah, kita pengen tahu ya seberapa tahannya Nika. Tahan. Maksudnya yang sekiranya bisa yang agak ini nggak apa-apa. Tapi kalau yang terlalu ini nggak usah. Oke, kalau gitu. Nih kita mungkin jalan-jalan aja kali ini ke sana ya. Cus ke sana. Kita cus ya, jalan-jalan. Tetap di mata Nika. Indigo Selebel. Penyeledak. Yuk, cus. Oke guys, berbuatan senggol bacok. Balik lagi di channel YouTube Mata Nika Indigo Selebel. Yes. Ngejodoh. Nik, gue nanya serius nih. Gue pusing kepala gue. Apa namanya deh? Tadi gue lupa. Lu kenapa tadi? Tadi tuh gue pas itu ada yang kayak narik gue gitu. Terus dari kanan. Kayak gini, tau dadakan gitu. Gue langsung jatuh. Terus tangan gue luka. Tapi memang sih Nik lagi gengs, waktu pas Nik ke posisi jatuh tadi, gue sempat megang tangan ini ya, tangan Nik ini. Karena ketarik begini. Ketarik ya, karena itu kondisinya merinding. Itu merinding banget. Jadi dari sini lu Nik, sorry. Dari sini sampai sini dia nih, itu merinding banget coy. Nah itulah makanya gue kenapa sih. Nah setelah dijelaskan, tiba-tiba posisinya ini kaki gue itu ada yang narik celana gue bro. Gue nggak tahu itu apa. Karena kan kondisi balik lagi ya. Gue tidak bisa melihat hal goib itu, tapi gue cuma bisa merasakan. Nah ini tadi kan ada Bang Ade. Tuh. Kita panggil lagi aja Bang Ade.
Oke? Come on Bang Ade, kita masuk lagi. Kita langsung explore aja nih. Di tengah. Gimana yang enak nih? Di tengah kali ya? Lanjut ya. Nah, biar sama sini ya ini. Iya. Yang tadi. Nah, jadi gini Bang Ade, kondisinya nih tadi kan kita udah ngebahas. Tadi mungkin Bang Ade sama Nike udah menjelaskan beberapa titik di sini bahwanya ada gerbang goib di pintu air, ya, betul. Ya. Terus ada ada beberapa kejadian juga dan ada makhluk-makhluk goib juga. Iya. Nah, sekarang Uci mau tanya nih, kita semakin malam udah jam 12:30. Ada yang datang lagi kah atau sorry, kok gue ke distrik sih Tuhan. Soalnya di belakang Menden juga ada korban kecelakaan yang ada di Bojong. Di sini sih gue belum pernah lihat ya. Ini kan stasiun Bojong ya di belakang ya. Terus tapi kayak gue lihat di sebelah situnya itu ada pejalan kaki yang entah dia itu memang sengaja bunuh diri ataupun enggak ya, kayak ke samper terus keseret sampai ke sana. Bener nggak sih Bang Ade? Benar, ada kejadian. Cowok dan itu. Iya, cowok. Ada kejadian kayak gitu. Dia berjalan kaki bukan bunuh diri. Jadi kesamber Bang ya berarti. Mungkin dia karena kan di sini bilang ada setan budak. Ya, betul. Setan budak gitu. Oh, gitu. Di sini banyak yang tadi si Nike bilang yang pada nonton yang korban kecelakaan apa aja ada semua. Pada nonton, cuman kita coba nahan lah ibaratnya. Biar enggak ini. Karena di sini juga maksudnya jalanannya juga udah mulai agak sepi ya Bang ya. Ya, dari yang tadi narik-narik yang Uci itu sebenarnya kalau kita bilang mah kayak susah ngesot sih. Tadi narik Uci di situ tuh. Kakinya ditarik. Itu kalau ada ketika penglihat itu kayak susah ngesot. Korban kecelakaan. Dia korban kecelakaan. Tabrak kereta api, tapi kakinya tuh enggak. Gitu. Jadi jalannya gas gitu. Mana dia minjem celana gua kali Bang? Jangan gitu. Enggak. Canda doang. Tadi ngikutin. Enggak. Tadi cuma itu doang, narik-narik gitu. Makanya tadi saya bilang jangan terlalu dekat pinggir waduk banget, takutnya tadi kayak tadi kalau tarik kan jadi ngeri. Apalagi di pas tengah itu kayak usur-usur ada lumpur hidup. Iya itu dia. Tuh. Spanduk aja bisa keserep coy. Itu masih posisinya tuh. Apalagi ini. Nah Nik, gue mau nanya sama lo Nik. Ada gak nih yang lu bisa interaksi di sini? Kalau bilang interaksi mah banyak kan? Banyak ya. Hampir semua, dan di Beko situ tuh yang korban kecelakaan tadi, cewek yang korban kecelakaan di kereta itu. Dapat duduk kamera. Iya itu emang yang tadi kan itu. Nah, itu apaan? Itu. Bang, maaf Bang, tolong jagain Bang. Ya itu tadi dia lampunya juga terkedip. Tadi terang lagi. Itu yang tadi di situ, yang tadi kita lihat yang dia interaksi di sini nih, ini cewek tadi. Nggak ada tangannya. Iya. Oh iya. Enggak usah, maksud gue tadi takutnya nggak masuk. Iya makanya nggak apa-apa sih. Takut di track. Nick, kira-kira udah juga kalau di sini dia nggak terlalu ini sih. Cari yang ini aja, coba yang Nike ini aja coba. Yang bisa untuk interaksi tapi tenang, dengan slow, dengan slay gitu, maksud gue ada gak nih kira-kira? Kalau ini nggak, soal di sini selain yang di waduk pun di belakang tuh banyak. Di belakang ini ya. Jadi gue pada mau ngeliat tuh temen gue yang mana nih, tim gue yang mana dan yang lainnya pada maju dong, karena mereka nyaru gitu loh. Ngumpul tadi saya bilang kan pada ngumpul, pada nonton. Nyaru gitu. Pada nonton di sini, makanya tadi saya lihat agak sempat redup nih ini. Iya terus gitu. Di enggak itu. Sorry ya, gue pindah. Enggak, ada ini Bang Ade. Apa? Iya si buaya. Ya yang tadi saya bilang. Sebenarnya sih yang tadi, makanya kan tadi yang dia ditarik itu ya. Dia mau menyampaikan sesuatu gak nih? Tuh nih. Kenceng gak kira-kira? Dan lu bisa untuk mengontrol diri gak? Oke, Nike lagi coba interaksi. Iya. Tapi dia udah tua banget buayanya ya? Iya betul. Udah dongkot coy.
Iya, emang. Bahasa Betawi mah dongkot ya. Ini kalau dia mau tahu dari gerbang goib itu yang dari di sana sama di sini satu. Kayak Buntutnya coba lihat ada nggak? Hah? Buntutnya ada nggak? Coba lihat ada buntutnya nggak goyang? Buntutnya ada gak? Enggak, buntutnya tuh pendek Iya, kayak buntung itu. Oh. Iya. Oh. Itu yang dibilang buaya buntung. Oh, Nggak, soalnya dia di ujung Ya. ujung aja. kecil gitu. Itu buayanya dibilang di sini buaya buntung. Oh, Emang sosoknya nenek-nenek. Karena saya juga tahu dari engkong. oh gitu. Oh, jadi memang ternyata kalimat buaya buntung tuh ada ya? Ada ya Nah, sebenarnya. makanya di sini saya kasih tahu untuk tadi kan. Boleh Bang. Siluman buaya itu dia buaya buntung. Oke. Emang sosoknya ya di sini lihat udah tua. Udah tua ya. Oke. Dia bisa kadang di sana di situ tuh pas dekat sini kan ada kayak gerbang nih. Oh, itu di Sama situ. Yang tadi Nike bilang di pintu air sana tuh. Pintu air situ. Itu gerbang dia. Oh, gerbangnya dia. Gerbang Tapi berarti areanya sorry Bang. Ya, sebenarnya ini area dia. Area dia ini aja Iya, kan. Oke. heeh. Tapi sorry nih Bang, kita ngomong saat banjir. Ya. Nah, iya. Saat banjir apakah dia juga keluar? Ya dia suka keluar, makanya kadang suka makam. Ya tadi saya bilang ada korban tuh. Oh, oke. Korban yang tadi pas lagi berenang di waduk. Jadi dia kayak ketarik, nggak ketolong ya udah tenggelam. Berarti dia meminta korban juga Iya, ya? kayak semacam tumbal gitu. Tumbal. Oh, oke, tumbal. Maksudnya ibaratkan dia karena memang tidak ada yang ngasih dia makan. Iya, itu. iya. Jadi Maksudnya dia itu. jadi dia akhirnya cari makan sendiri gitu Jadi dengan makan cara sendiri. seperti itu. Ya, yang tadi ini lihat tuh yang buaya tadi warnanya apa? Agak ke coklat-coklatan. Ada Coklat-coklat kayak kayak tanah ya? ke coklat-coklat tanah gitu tapi kayak kecampur hitam-hitam lumpur gitu. Pokoknya dia. Itu benar, Bang? Tadi ya benar yang tadi Benar. dibilang. Makanya yang tadi bilang pas dicari nggak ketemu pas buaya pada dia ke lumpur itu. Oh, oke. Soalnya kalau kejebur ke sini ya nggak tahu, ya otomatis pasti mati. Mati lah. Tapi mayatnya ada ketemu. Ya mati ketemu ngambang. Oh, Tapi gitu. ya, pasti gitu, nggak lama juga. Macam-macam. Berarti ini ada beberapa banyak siluman di sini yang tadi kita bahas ya. Kita coba. Oke. Makanya di sini cocok buat tempat-tempat orang berbuat yang nggak benar ya karena yang kuncinya nggak bagus. Oke. Ada buat pacaran, buat maksiat apa banyak. Oke. Karena lingkungan sini ya gitu emang ngajak Iya. ya. Ngajak ya berarti ya. Memang dari sorry hal goibnya juga pun ya namanya juga menyesatkan ya Bang. Maksudnya gitu kan. Nah buat kalian para nikers dan para penonton setia Mata Nike Indigo, kuat-kuatin iman lu pada deh. Pokoknya jangan sampai keikut sama bujuk rayu Saiton. Oke? Nike, kenapa lu ke distrik lagi nih? Kalau dia mau ngasih pesan nggak apa-apa nih. Yang penting bisa kamu bisa. Nik, aman? Nik, Nik. Oke, ini kayak bukan Nike nih, gengs. Ini bukan Nike. Ya, ini bukan Nike. Coba Coba. Nah, coba kita. Assalamualaikum. Tenang. Saya enggak. Kamu bisa cuma tenang mau ya? mediasi aja. Komunikasi interaksi doang ya. Tenang diam. Sorry bang. Maaf. Sorry. Tenang. Coba. Coba. Tahan. Nah, biarin. Oke. Ular apa buaya nih coy? Buaya. Nike. Aduh. Assalamualaikum nenek. Oh maaf nenek. Jangan pernah mengganggu saya. Enggak, kita nggak mengganggu nenek. Cuman mau ini aja cuman mau nanya sama nenek. Ini saya dengar cucu dari nenek juga mau nanya. Tidak ada yang berani datang ke sini. Ya makanya saya coba datang ke sini izin juga sama engkong sama yang lain untuk nanya. Yang ada di sini aja sama nenek. Biar yang ini juga tahu keberadaan nenek. Jadi nggak ada yang ganggu. Ada pesan apa? Kenapa kalian tidak pernah melemparkan ayam? Oh iya, nanti disampaikan terus apa lagi nih? Jangan salahkan saya. Kalau ada korban gitu. Jika ada yang bekerja Iya, nanti terus apa lagi? mengalami kecelakaan itu, Nah, terus apa lagi? karena itu bukan tidak sengaja.
Karena itu sengaja saya lakukan. Kalau itu bukan sengaja, kata sengaja dilakukan. Ya karena iya benar. Terus ada pesan apa udah? Enggak, nenek dulu sini. Enggak apa-apa sini aja. Kita cuma ngomong aja. Nanti saya sampein. Udah. Terus ada pesan apa lagi nih? Jangan kalian berbuat kotor di tempat saya. Ya terus apa lagi ya? Jangan berbuat kotor yang pada pacaran pada maksiatnya nih ya. Terus apa lagi? Karena saya jijik melihat kalian berbuat seperti itu. Karena sebelum Karena nenek gigi katanya melihat Oh, ya. Jadi ini dia nenek ini ya saya anggap nenek juga karena saya juga dengar dari Ngkong dia ada pesan kita nggak pernah kasih dia makan ke danau waduk, makan ayam, bangkai ayam. Terus jangan salahin dia kalau nanti ada korban yang para pekerja di sini jadi korban kata dia itu. Terus jangan berbuat maksiat di sini karena dia jijik katanya gitu. Makanya buat yang pada nongkrong nih, yang pada banyak sekali sampai membuka pakaian. Nah, karena banyak sekali yang pada berbuat zina lah, berpakaian di sini dia karena nggak seneng. Jangan salahin dia kalau nanti akan ada yang celaka, bila pas pulangnya bagaimana nggak tahu. Terus apa lagi nih? Saya mau nanya, boleh nggak Nek? Silakan gitu. Nenek buntutnya, maaf sebelumnya buntung apa emang gimana maksudnya? Buntut saya itu dimusnahkan. Oh dimusnahkan? Sama siluman ular. Oh yang ada di tengah ya? Iya. Oh iya, jadi nenek ini buntutnya buntung karena dia mungkin berbuat kekuasaan di sini tengah bawah nih. Dengan siluman ular yang ada di tengah yang tadi saya bilang di pas usir-usir itu ada siluman ular yang tengah yang berbuat kekuasaan sama nenek di waduk pojok. Nenek ini bercerita kepadanya. Jadi makanya kita sengaja coba mediasi dan masuk ke Nike. Ini nyata ya, nggak bohong, ini real. Ini siluman buaya buntung nenek. Terima kasih nenek. Ntar apa yang nenek sampaikan saya akan sampaikan ke warga yang ada di sini sehingga jangan pernah menyiram dengan air panas. Jangan pernah sering sekali manusia itu. Ya jadi di sini banyak yang tukang-tukang di pinggir jalan tuh, kayak tukang nasi goreng, kayak tukang apa gitu kan yang pada ini buang air panas atau semuanya di sini ya. Oke. Ada lagi mau disampaikan Nek? Ada lagi nggak Nek? Kalau boleh saya tahu bisa kasih tahu namanya siapa Nek? Tidak perlu tahu. Oh yaudah, oh nggak apa-apa. Yaudah kalau memang nenek sudah tidak ini, saya terima kasih atas informasinya. Nanti saya akan sampaikan. Terima kasih. Udah cukup sini aja nenek. Ya. Pulang keluar di sini aja. Nggak apa-apa sini aja. Cukup di sini ya. Oh enggak. Nah, air mas. Jadi gini gengs, kalau menurut dari feel gue yang gue tangkap itu memang posisinya ini adalah si nenek ini auranya itu bener-bener kencang banget nih. Karena gue tadi nggak bersentuhan sama Nike ya, itu udah berasa apa ya, badan gue tuh berasa kayak pegelnya tuh luar biasa. Padahal Nike yang apa ya, mediasi, yang bermediumisasi gitu kan. Nah, tapi ada sisi positifnya juga. Siluman buaya itu masuk ke Nike untuk memberitahu sesuatu yang dia tidak suka, yang pada dasarnya memang nggak harus kita lakukan juga. Nah, bagi kalian coba deh tolong dijaga wilayah Telaga Bojong Raya ini. Ya, dijaga jangan maksiat karena posisinya ternyata makhluk goib aja nggak suka. Ya, ada yang nggak suka seperti itu gitu. Jadi buat kalian ya yang penonton Mata Nike Indigo dan para Nikers, kita kembalikan lagi kepercayaan kepada kalian semua. Ambil positifnya, buang negatifnya, karena memang kita di sini hanya untuk menguak misteri tempat-tempat yang menurut warga sekitar itu memang ada ceritanya. Oke, Nika gimana, aman? Enggak mendingan
tangan gue pada perih ya? Iya. Namanya Ente tadi ngesek, Mbak. berangkang. Jadi kira-kira tadi siluman ular yang masuk ke sana langsung nungkul begitu. Beda ya. Tuh pada lecet loh. Enggak gitu, terkasih air. Dia besok nurut. Bisa Jadi aja ngajak lo dah. hasil mediasi kita, saya tambahin hasil mediasi kita sama siluman buaya buntung tadi itu banyak memberikan informasi. Salah satunya ibaratnya jangan salahin dia kalau nanti di lingkungan sini ada pekerja yang akan jadi korban, karena warga di sini nggak pernah ngasih ayam itu ayam bangke makanan dia. Karena dia kan ada di sini. Mungkin karena posisi juga mungkin warga sekitaran sini juga mungkin belum paham kali ya, nggak paham. Untuk warga juga yang ada sekitaran Bojong Rawabuaya ini susah diwaduk lah, jadi biar tahu. Betul. Di sini juga tadi sempat saya tanya kenapa buntutnya buntung. Nah kita nih sebenarnya dari dulu saya nyari tahu nih kenapa. Sekarang ketemu jawabannya. Oh tadi ada. Nah jawabannya itu dia karena benturan. Oh itu yang bentrok tempur dengan siluman ular yang ada di tengah. Karena berebut kekuasaan. Jadi dia buntutnya gitu. Jadi tadi di tengah itu ada siluman ular, cuman kita ngambilnya yang siluman buaya buntung yang ada di sisi sini gerbang goibnya. Oke, gengs, kalian jangan kemana-mana, kita break dulu sebentar, kita pulihkan keadaan ini dulu, ya kan, sambil kalian jangan lupa subscribe, like, comment, and share dan aktifin lonceng notifikasinya. Bel.